Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu malam di tahun 1299 Masehi, salah satu penguasa dari suku Turki di Anatolia bermimpi sebuah pohon besar keluar dari dadanya dan menutupi hampir seluruh daratan dan lautan dunia. Lelaki tersebut adalah Osman Bey atau sering dikenal dengan Sultan Osman I. Beliau dan para keturunannya membangun salah satu kerajaan terkuat dalam sejarah manusia. Orang Eropa menyebutnya dengan sebutan Ottoman, merujuk pada nama pendiri pertamanya yaitu Osman Bey. Dalam bahasa Arab, Osman adalah Utsman, sehingga kerajaannya disebut dengan Utsmani. Kali ini, admin akan mengulas secara singkat kronologis peristiwa bersejarah berdirinya Daulah Utsmaniyah sejak awal pendirian, kejayaan, hingga keruntuhan Daulah Utsmaniyah. Video ini admin persembahkan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sejarah Peradaban dan Pemikiran Islam, Program Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Selamat menyaksikan. Asal-usul Daulah Utsmaniyah. Sejarah Daulah Utsmaniyah dimulai dari seorang lelaki yang bernama Osman I, putra dari Ertugrul, pemimpin salah satu suku nomaden di daratan Anatolia. Osman dan putranya Orhan mulai memperluas wilayahnya ke arah barat laut dan berhasil membebaskan kota Bursa pada tahun 1326 Masehi. Bursa kemudian menjadi ibu kota Daulah Utsmaniyah yang ditandai dengan melemahnya kerajaan Romawi Bizantium. Turki Utsmani terus melakukan perluasan wilayahnya dan membebaskan salah satu kota penting yaitu Tesaloniki pada tahun 1387 Masehi. Kemudian pada tahun 1389 Turki Utsmani membebaskan Kosovo dan mengakhiri kekuasaan Serbia di wilayah tersebut. Hal ini menjadi langkah awal Daulah Utsmaniyah memasuki wilayah Eropa. Dalam upaya menghentikan kemajuan Turki Utsmani, terjadi pertarungan Nikopolis pada tahun 1396 Masehi yang sering disebut dengan Perang Salib Besar terakhir di abad pertengahan, dan pada akhirnya pasukan Turki Utsmani berhasil memenangkan pertarungan. Seiring berjalannya waktu, daerah kekuasaan Turki Utsmani kian meluas, seperti pada masa pemerintahan Sultan Bayezid I yang berkuasa sejak tahun 1389 sampai dengan 1402 Masehi, berhasil melipat gandakan luas wilayah kekuasaan Turki Utsmani hingga mendapat julukan Thunderbolt yang berarti kilat. Di masa Sultan Bayezid I, wilayah Utsmani terpisah oleh sebuah kota yaitu Konstantinopel. Sultan Bayezid kemudian berhasil dikalahkan dan ditawan di pertempuran Ankara oleh penguasa berdarah Mongol yang masuk Islam bernama Timur Leng. Peristiwa tersebut menjadi awal terjadinya perang saudara pertama kali dan terakhir kalinya dalam sejarah Daulah Turki Utsmani. Putra-putra Bayezid I saling bertempur merebutkan kekuasaan. Sultan Mehmed I antara 1413 sampai dengan 1421 kemudian menjadi penguasa, memulihkan kembali kekuatan Daulah Utsmaniyah dan mengakhiri perang saudara yang sering disebut dengan masa peralihan. Tahun 1421 Masehi sampai dengan 1452 Masehi, anak dari Sultan Mehmed I yaitu Sultan Murad II memulihkan kembali wilayah Utsmani yang sebelumnya hilang dalam pertempuran Ankara. Sultan Murad II berhasil mengalahkan koalisi dari Raja Hongaria dalam pertempuran Varna pada tahun 1444 Masehi, kemudian pertempuran Kosovo pada tahun 1448 Masehi. Ben Sultan Mehmet Hanım. Şahit ol.
Putra dari Sultan Murad II yang bernama Sultan Mehmed II atau sering dikenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian berkuasa antara tahun 1453 sampai dengan 1481, berhasil menaklukkan Konstantinopel, kota yang terkenal memiliki tembok yang kokoh dan telah bertahan dalam berabad-abad lamanya. Pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi, ketika berusia 21 tahun, Sultan Mehmed II berhasil menembus tembok kokoh itu dan membebaskan Konstantinopel. Sultan Mehmed II kemudian mengganti nama Konstantinopel menjadi Islambul atau yang kita kenal sekarang dengan nama Istanbul, dan menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota Utsmani, kota yang menjadi pusat pelabuhan dan perdagangan dari berbagai etnis. Puncak kejayaan Daulah Utsmaniyah. Penaklukan Konstantinopel menjadi penanda bahwa Daulah Utsmaniyah menjadi kekuatan terbesar yang ada di Eropa Tenggara dan wilayah Mediterania Timur. Konstantinopel menjadi awal kejayaan Daulah Utsmaniyah yang kemudian berlanjut antara abad ke-15 sampai ke-16 Masehi dan menjadi sejarah pembebasan terbesar dan terluas sepanjang sejarah Daulah Utsmaniyah. Pada tahun 1517 Masehi, di bawah kepemimpinan Sultan Selim I yang berkuasa sejak tahun 1512 sampai dengan 1520 Masehi, Daulah Utsmaniyah menyatukan Mesir, Suriah, Saudi Arabia, dan Palestina dalam waktu yang singkat. Dengan begitu, Turki Utsmani menjadi penguasa di Timur Tengah dan menguasai perdagangan karena tidak ada yang bisa pergi ke timur dan ke barat tanpa melewati wilayah Utsmani. Kemudian berkembang dengan perdagangan darat antara Asia, Eropa, dan Afrika. Angkatan Laut Utsmani sangat berperan dalam mempertahankan wilayahnya dan mengontrol perdagangan. Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman I atau sering disebut dengan Sultan Sulaiman Al-Qanuni antara 1520 sampai dengan 1566 Masehi, Daulah Utsmaniyah mencapai puncak kejayaannya. Putra dari Sultan Selim I itu membawa dampak dan perubahan besar pada Daulah Utsmaniyah. Sultan Sulaiman I membuat koditifikasi hukum berupa undang-undang berdasarkan hukum Islam yang diakui oleh berbagai pihak dengan sistem peradilan yang adil dan efisien. Karena itu, Sultan Sulaiman I dijuluki dengan nama Al-Qanuni. Sultan Sulaiman Al-Qanuni juga mewarisi pendirian berbagai universitas. Beliau juga mendirikan Kesultanan Utsmaniyah di Hungaria dan beberapa wilayah Eropa Tengah lainnya. Setelah memenangkan pertempuran melawan 21 koalisi dari Eropa dalam pertempuran Mohacs yang terjadi pada tahun 1526 Masehi, Sultan Sulaiman Al-Qanuni menyatukan Baghdad dan mendapatkan kendali atas wilayah Mesopotamia. Jatuh dan runtuhnya Daulah Utsmaniyah. Kemunduran Daulah Utsmaniyah dimulai sejak Sultan Sulaiman Al-Qanuni wafat pada tahun 1600-an, disebabkan karena luasnya kekuasaan Turki Utsmani dan banyaknya konflik yang terjadi di dalam dan di luar pemerintahan Turki Utsmani. Dimulai sejak terjadinya serangan dari wilayah Austria, Persia, serta intrik di dalam pemerintahan Utsmani itu sendiri membuat Daulah Utsmaniyah sedikit demi sedikit kehilangan wilayahnya. Hal ini disebabkan karena beberapa orang sultan yang tidak secakap dan tidak sekuat sultan pendahulunya. Pada abad ke-18, Daulah Utsmaniyah pada saat itu mendapat julukan The Sick Man of Europe akibat krisis ekonomi dan kalah perang. Jika di awal kejayaan ada nama Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni, maka di akhir kemunduran Turki Utsmani atau pada akhir abad ke-18 muncul nama sultan yang mendapat julukan singa terakhir Daulah Utsmaniyah. Beliau adalah Sultan Abdul Hamid II yang menggantikan pendahulunya, yaitu Sultan Murad V. Sultan Abdul Hamid II kemudian berkuasa selama kurang lebih 33 tahun sejak tahun 1876 sampai dengan 1909 Masehi.
Bertepatan dengan ketamakan negara-negara barat dalam menguasai wilayah Daulah Utsmaniyah yang sudah mencapai puncaknya, Sultan Abdul Hamid II tetap berusaha mempertahankan negaranya yang besar yang pada saat itu sedang krisis dan tertekan. Sultan Abdul Hamid II menghabiskan lebih dari 30 tahun kepemimpinannya dengan konspirasi internal dan eksternal, revolusi, dan perubahan yang tanpa henti. Sultan Abdul Hamid II mempertahankan wilayah kekuasaan Turki Utsmani sekuat tenaga, termasuk mempertahankan Palestina hingga akhir kepemimpinannya. Sultan Abdul Hamid II memodernisasi Utsmani dengan membangun rel kereta api yang menghubungkan seluruh wilayah Islam menuju Hijaz atau Makkah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan menggaungkan ukhuwah Islamiyah. Zionis dan Barat sangat geram dan terganggu atas pencapaian tersebut. Mereka mengerahkan segala upaya hingga bekerja sama dengan kelompok Turki muda membuat konspirasi untuk menjatuhkan Sultan Abdul Hamid II. Hingga pada akhirnya di tahun 1909 Mufti Utsmani mencopot Sultan Abdul Hamid II dan digantikan oleh adiknya yaitu Sultan Mehmed ke-6. Pada tahun 1912 sampai dengan 1913, Daulah Utsmaniyah kehilangan semua wilayah Eropa di Rusia karena kekalahan dalam Perang Balkan. Pada Perang Dunia Pertama, Turki Utsmani juga ikut terseret dan bergabung di blok sentral, dan kemudian Sultan Mehmed ke-6 dicopot secara paksa lalu diasingkan ke daerah Malta. Sejak saat itu, Republik Turki pun dideklarasikan. Kepemimpinan dicopot dari keturunan Utsmani, namun jabatan khalifah tetap dipertahankan sebagai simbol pemimpin agama yang bergelar sultan. Melalui campur tangan dan politik yang dilakukannya, Mustafa Kemal Atatürk berhasil mengambil alih pemerintahan dan menjabat sebagai presiden pertama Republik Turki yang sekuler. Sejak saat itu, Turki Utsmani hanya tinggal cerita, dan Turki berubah menjadi negara yang paling sekuler di masanya. Baiklah teman-teman sekalian, itulah tadi ulasan singkat tentang sejarah berdirinya Turki Utsmani, kemudian kejayaannya hingga sampai keruntuhan dan kehancurannya. Semoga ini semua dapat menyadarkan kita agar tetap berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dan menggunakan seluruh apa yang kita punya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggaungkan kembali ukhuwah Islamiyah dan menerapkan ajaran Islam di setiap kehidupan kita. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan bagikan kepada teman-teman kita yang lainnya agar mereka mendapatkan apa yang telah kita dapatkan hari ini. Dan berikan doa-doa terbaik kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung admin dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel yang baik ini. Barakallahu fikum. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.